Presiden Jokowi ini logikanya ini cacat, nggak bisa mikir. Ya. Sebagai presiden, kebijakannya itu dungu, bukan dia dungu. Kebijakan. Dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, dari Barreskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saat ini. Menurut Bang Rocky gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidangnya digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang, atau memang saya ini sudah bajingan, memang sampah atau bagaimana? Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan. Padahal prinsip alasannya, istri saya Namo, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu, 2 momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky. Terima kasih. Ketakuan Anda berapa enggak? Ketakuan saya semakin bertambah, insya Allah, semakin yakin. Itu bahagia aja, soal itu. Ya, buat saya itu kalau masuk pertanyaan itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus badannya. Itu yang ingin saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu. Jadi buat saya tadi saya terangkan seharusnya nggak ditangkap karena ada jaminan kebebasan berekspresi. Apa aja batasnya cuma asal Anda nggak menghina seseorang, maksudnya tangannya kena. Terus mencaci maki boleh aja, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, segala macam. Karena ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Bedanya, dan Anda tidak terpilih, jadi presiden gue terpilih itu, tapi tetap dia dipilih oleh rakyat dan bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk. Yang membedakan Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu penulis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki ya? Sama juga presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Jokowi. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara. Namanya Pak Jokowi, siapapun namanya, tapi saya maki-maki. Jadi enggak, yang itu sebetulnya presiden. Itu sebagai nama misalnya, supaya lebih netral. Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri. Maka saya kritik, dianggap saya maki-maki. Allah itu. Dan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang, Presiden Jokowi ini logikanya ini cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini, gue bilang, saya setiap kali terganggu dengan kemacetan. Begitu banyak motor, begitu banyak mobil. Hebat. Oleh karena itu, saya izinkan subsidi pada pembeli listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu, motor kita subsidi supaya lebih banyak orang beli motor, supaya lebih banyak kemacetan. Enggak ngaco logikanya. Cacat logis. Dia mau supaya nggak ada kemacetan, tapi dia sponsori orang untuk beli mobil murah. Kenapa nggak cacat? Coba bantah logikanya. Apakah Jokowi yang nggak bisa mikir? Sebagai presiden, kebijakannya itu dungu, bukan dia dungu. Kebijakannya dungu. Baik, Bang. Jadi yang saya tanyakan tadi, Bang, secara filsafat hukum, ini benar atau salah? Saya ditangkap ini, Bang. Gitu. Saya berangkat dari awal, Anda berdua adalah warga negara. Kedaulatan warga negara itu di atas kedaulatan presiden. Kenapa? Presiden itu hanya berdaulat selama 5 tahun, Anda berdaulat seumur hidup. Baik, terima kasih Bang. Saya cukup ya. Dari pertanyaan ya. Salam saudaraku sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan saya RW Rius Warobu dari Pulau Kecil Pulau Nias di ujung Sumatera Utara.
Apa kabar saudara sekalian? Saya percaya semua dalam lindungan Tuhan ya. Kali ini saya membahas terkait video yang menurut saya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena kali ini adalah seorang Profesor Rocky Gerung. Ya, tapi walaupun sebenarnya menurut saya dia adalah profesor ngawur ya. Kenapa? Dalam konteks ini video yang sebelumnya tadi yang di depan adalah ketika Rocky Gerung menjadi saksi ahli ya, dalam kasus penistaan agama oleh Gus Nur. Nah, di sana ketika Gus Nur bertanya dan kemudian Rocky Gerung menjelaskan. Nah, di dalam penjelasannya merembet ke Jokowi. Lalu ia mengatakan Jokowi itu logikanya cacat. Dia menganalogi misalnya Jokowi ngeluh soal kemacetan. Ya. Tapi dia mensponsori orang untuk membeli mobil murah, motor murah. Nah, sehingga menurutnya membeli mobil murah dan motor murah itu kan mengakibatkan kemacetan. Oke, benar. Jadi menurutnya kebijakan itulah yang menurutnya Jokowi dungu dan logika cacat. Nah, saya mau katakan bahwa benar-benar memang adalah profesor ngawur ya Pak Rocky Gerung. Kenapa? Karena soal mensponsori orang membeli mobil murah, menurut saya Jokowi itu sudah benar. Apa alasannya? Kenapa? Karena semua orang berhak punya mobil. Bukan hanya Pak Rocky Gerung aja ya yang punya uang gitu ya. Jadi yang menengah ke bawah itu Pak Rocky Gerung, mereka juga mau punya mobil. Nah, jadi mereka itu boleh dong beli mobil murah, ya kan? Nah, kalau urusan macet, ya dikasih solusinya Pak Rocky Gerung. Makanya dibuat jalan tol, dibuat jalan banyak supaya mobil itu bisa muat di jalan, tidak macet. Ada solusinya. Bukan menyuruh orang jangan beli mobil. Itu suatu kebodohan kalau menurut saya. Kalau nggak beli mobil, iya pendapatan negara berkurang dong. Nggak ada yang mau bayar pajak. Dengan banyaknya orang mau beli, mereka juga bisa menikmati. Dan mereka bayar pajak juga. Dan itu pendapatan negara. Maka tindakan Jokowi itu sudah sangat-sangat benar. Nah, tapi solusi kemacetan itu adalah jalan, dibuat jalan banyak, jalan tol banyak. Iya, biar nggak macet. Ya, jadi Pak Rocky Gerung itu jangan, udah profesor tapi bilang logika presiden itu cacat, dungu. Logika Pak Rocky Gerung itu yang dipertanyakan. Suka maki-maki gitu ya. Kenapa saya bilang ngawur? Soal perbedaan antara pola pikir saya dengan Rocky Gerung masalah kemacetan. Ya. Dan sekarang menurut saya dia juga tidak bisa menjaga etika berbicara sopan santun. Ya. Mulai dari TK, SD diajari ya anak-anak itu untuk sopan santun kalau berbicara, apalagi kepada orang yang lebih tua dari dia. Apalagi ini kepada seorang presiden. Jujur, kalau orang mau nonton TV, anak-anak saya mau nonton, saya nggak mau loh. Kalau ada Rocky Gerung itu di TV, saya nggak mau kasih anak saya nonton. Karena dia tidak bisa memberikan keteladanan yang baik, pendidikan yang baik. Ngomong seperti itu seharusnya tidak boleh diajari sama anak-anak. Itu pendidikan yang tidak baik, yang tidak mencerdaskan. Iya, tidak, sama sekali tidak. Itu menimbulkan emosi bagi orang lain, menimbulkan amarah bagi orang lain, ya, dan apa yang terjadi seterusnya, ya pertengkaran dan lain sebagainya, itu banyak efeknya. Hanya kata-kata Pak Profesor ngawur tadi, Pak Rocky Gerung, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya bilang profesor ngawur? Karena dia tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Dia hanya memiliki hikmat dari dunia.
dari teori-teori ilmu yang dicari di seluruh dunia dari orang-orang, dan itulah yang ia punya. Sementara hikmat yang dari Tuhan itu adalah hikmat yang membuat orang bijaksana, seperti yang dimiliki oleh Salomo. Tahu kan Raja Salomo? Ya, jadi ketika Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kau minta dariku, dia meminta hikmat, dan Tuhan memberikan itu, sehingga pada zamannya bahkan sampai saat ini tidak ada yang memiliki hikmat yang bijaksana selain daripada Salomo. Ya kan? Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Rocky Gerung. Nah, makanya dia ngawur. Iya. Dia hanya memiliki hikmat dunia. Dia saat perlu akui bahwa dia itu pintar sih. Pintar. Iya. Tapi kepintaran dia itu ya sebatas itu aja sih. Tidak bisa memberikan contoh yang baik. Sementara guru yang hebat itu adalah keteladanan. Itu terlebih dahulu, keteladanan. Sikapnya itu sendiri, orang itu sendiri dulu. Iya kan? Baru ilmunya. Iya kan? Nah, kalau dia misalnya punya ilmu banyak, apa yang mau diambil? Sementara dari sikapnya saya jorok sekali gitu loh. Iya. Ya jadi sebaiknya Pak Rocky Gerung introspeksi. Jangan memelihara iri hati, ya, kedengkian, benci. Kebencian itu akan menimbulkan masalah besar dalam hidupmu. Ya jadi nanti Anda tidak bisa tenang tidur, nggak nyaman tidur gitu ya. Ya jadi nggak usah dipelihara ya. Udah nggak usah benci kepada orang lain Pak Rocky Gerung ya. Ya jadi santai-santai aja. Itulah pesan saya kepada Pak Rocky Gerung. Semoga Pak Rocky Gerung selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan. Ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Saya RW Rius Waru dari pulau yang sangat kecil, dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Tuhan memberkati, sampai jumpa.